Ruang rapat di lantai 28 Gedung Nusantara Supply Chain di kawasan Sudirman, Jakarta terlalu terang. Cahaya matahari pagi menyusup lewat kaca besar sehingga debu-debu kecil terlihat berterbangan menari di udara sebelum jatuh ke senyum sombong dan steril Pak Budi Wijoyo cowok baru yang bersandar di kursi eksekutif yang belum pantas ia dapatkan. Kita sedang konsolidasi vendor-vendor, katanya santai sambil mengetuk-ngetuk pulpen berpenutup ke tepi ringkasan kontrak cetakanku. Kamu cuma perantara yang terlalu mahal. Tawa tipis sopan dan gugup menyebar di ruangan seperti suara di pemakaman tempat tak odo yang menyukai orang yang meninggal. Tenggorokanku kering bukan karena takut tapi karena menahan diri. Mereka tidak mengerti apa yang aku lakukan selama 8 tahun. Mereka tidak peduli podo rantai hubungan 5 tahun di balik setiap deal vendor, tidak peduli podo syarat fase demi fase dan tidak peduli podo bahasa yang aku sempurnakan malam demi malam seperti jerat yang mengikat risiko. Mereka hanya percaya spreadsheet menceritakan segalanya, angka-angka mengambang rapi di baris demi baris tanpa gangguan faktor manusia. Padahal setiap rupiah dalam procurement bertumpu podo percakapan dan aku sudah menjalani semuanya. Aku melirik ke seberang meja. Melati putri analis junior yang aku latih sendiri sedang menunduk ke tabletnya. Ia tidak berani menatapku sejak minggu lalu ketika ia bertanya, apakah dia akan memotong posisi ibu, dan aku hanya menjawab ya. Kini kami berada di sini. Gelarku masih hangat di bagan organisasi tapi Pak Budi sudah membuat poinnya jelas. Procurement akan dipusatkan, diautomatisasi dan dirampingkan seperti katanya. Tidak ada lagi pendampingan, tidak ada lagi negosiasi halus, tidak ada lagi aku. Yang tidak mereka ketahui, yang bahkan tidak terpikir untuk ditanyakan oleh siapapun di ruangan itu adalah bahwa selama 8 tahun terakhir aku diam-diam membangun arsitektur procurement dengan perlindungan tersembunyi. Bukan untuk diriku tapi untuk perusahaan. Mereka telah membuang kuncinya tanpa sadar bahwa setiap kontrak memiliki klausul senyap yang terpicu tepat oleh peristiwa yang sedang terjadi sekarang. Aku menjaga wajahku datar membiarkan keheningan menempel seperti debu di atas meja mengkilap. Di dalam tas kerjaku ada sebuah map tipis berwarna krem biasa saja. Tabnya bertulis, klausul renegosiasi aktif. Pak Budi tidak menyadarinya. Ia terlalu sibuk mengangguk podo dirinya sendiri puas dengan disrupsi yang ia ciptakan. Ketika rapat selesai, aku berdiri tanpa menjabat tangan siapapun dan berjalan keluar pelan-pelan. Tak ada yang bertanya apa isi map itu. Mereka akan tahu besok pagi ketika hujan gerimis dingin khas musim penghujan Jakarta mulai turun menyusup ke kulit sebelum kau sadar sudah basah. Bukan hujan deras yang menghantam jendela tapi rintik halus yang membuat suasana semakin muram. Sudah menjadwalkan pertemuanku pukul 8.15 jenis slot janji yang berteriak keputusan final. Ketika aku melangkah masuk ke ruang kecil berdinding kaca, kotak kardus sudah menunggu. Kardus bergelombang kosong terbuka strategis dan rampingkan koto mereka. Frasa itu dicetak tebal dengan huruf Helvetica di atas surat pemutusan hubungan kerja, seolah-olah tebal huruf bisa menambatkan spin mereka podo kebenaran. Aku memindai paragraf pertama tanpa benar-benar membaca. Aku sudah melihat cukup banyak surat seperti ini sebelumnya, hanya saja kali ini nama aku yang tertera. Di seberang meja duduk Jenny Pratiwi dari yang dulu sering bertanya padaku cara mengklaim reimbursement makan malam vendor. Kini ia tidak berani menatap mataku. Ia mendorong amplop itu seolah-olah amplopnya radioaktif. Pesangon standar. Asuransi kesehatan tetap sampai akhir bulan plus dukungan penempatan ulang kalau mau ditinjau. Sudah kubaca, jawabku suara lebih mantap dari yang aku kira. Aku ambil pulpen, membalik ke halaman terakhir dan menandatangani. Podo saat itu pintu berderet terbuka dan ia masuk. Pak Budi Wijoyo tanpa papan nama, tanpa perkenalan. Ia hanya menyusup ke momen itu seolah sudah merencanakannya demi drama. Hanya ingin mengucapkan selamat tinggal secara pribadi, katanya sambil menyeringai senyum khas konsultan manajemen.
Tidak ada perasaan dendam kan? Aku menatapnya tanpa senyum tanpa berkedip. Lalu aku keluarkan selembar kertas kedua dari tas tanganku sebaris kalimat yang sudah aku cetak sebelumnya, dan aku stapel tepat di atas dokumen yang sudah kutandatangani. Alisnya sedikit berkerut, senyumnya tetap bertahan. Klausul yang aku tulis 2 tahun lalu tersembunyi dalam bahasa legal setiap vendor kini berdiri di panggung utama. Menurut paragraf 6, semua kontrak tunduk podo renegosiasi segera jika terjadi perubahan manajer akun. Ia tidak gentar di depan, tetapi aku melihat saat pupil matanya menyempit. Perhitungan ulang cepat. Ia tahu ia belum membaca huruf kecil. Ia tahu jaminan tarif yang mereka andalkan untuk proyeksi 3 kini mengambang tanpa jangkar. Dan yang lebih buruk, mereka akan merenegosiasi bukan dengan aku yang dikenal, tapi dengan orang baru tanpa sejarah, tanpa leverage, tanpa kepercayaan. Aku mengemasi kotak itu pelan-pelan. Secangkir kopi notesku dengan sampul kulit lembut peta cetak wilayah pemasok. Tidak ada foto, tidak ada penghargaan, tidak ada catatan perpisahan, hanya beban opo yang telah mereka hilangkan tanpa mereka sadari. Ketika aku tiba di lift, ia berdiri mengawasi dari lorong tangan di saku, senyumnya kini lebih kaku. Mungkin ia sedang memikirkan tarif angkutan atau ambang bundling telekom atau opo yang akan terjadi ketika vendor nomor 12 menyadari aku sudah tidak ada. Ia tidak mengatakan opo-opo lagi dan aku tidak menoleh ke belakang. Kotak itu tergeletak belum dibuka di samping pintu rumah. Aku tidak butuh isinya sekarang. Bukan muk, bukan planner, bukan peta distribusi. Yang aku butuhkan sudah menunggu di lantai atas di balik layar login yang tak pernah ditanyakan Pak Budi dan mungkin tak pernah ia ketahui keberadaannya. Aku menyalakan laptop yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kumatikan. Tidak ada nodo startup, tidak ada splash screen cerah, hanya prompt terminal bersih dan kolom password yang sudah familiar. Two-factor auth berdering di ponselku. Lalu aku masuk. Dashboard liaison vendor menyopo seperti teman lomo. Bersih, tenang, aman. Di panel kiri 26 Master Service Agreement, lampu status semua hijau. Di kanan ringkasan kontrak memo kesepakatan dan catatan hubungan internal yang aku tag dengan tanggal inisial dan ambang peringatan halus yang aku bangun seiring waktu. Aku klik MSO pertama. Trigger reassignment vendor aktif. Pop-up lembut muncul memintaku konfirmasi. Aku klik yo. Vendor kedua somo lalu ketiga. Setiap toggle berarti hal yang somo. Syarat yang kami kunci beberapa setelah berbulan-bulan terbang ke pabrik-pabrik di Bekasi, gudang di Tangerang, expo perdagangan, makan malam larut di hotel-hotel jelek kini siap ditinjau ulang. Bukan karena paksaan, bukan karena dendam, hanya karena klausul. Paragraf 6 standar tapi dorman. Hingga sekarang. Notifikasi tidak dramatis. Tidak ada banner merah berkedip, hanya email elegan yang dikirim lewat kanal aman ditujukan kepada orang yang tepat. Bapak Ibu Deep Joyo Logistik, terima kasih atas kerjasama selama 5 tahun terakhir. Dengan adanya transisi manajer akun, syarat perjanjian kami kini tunduk pada protokol renegosiasi standar. Kami undang Bapak Ibu untuk kembali membahas tarif sesegera mungkin. Silakan gunakan template review asli. Hormat kami. Aku kirim 20 email masing-masing dipersonalisasi, masing-masing diakhiri baris yang lebih penting dari podo yang mereka sadari. Seperti biasa, saya tetap tersedia untuk mendukung transisi yang lancar secara pribadi. Itulah bagian yang akan mereka respons, bukan klausul, bukan tarif. Aku. Mereka ingat siapa yang mendorong jadwal pembayaran ketika keuangan telat. Siapa yang membela biaya bahan bakar ketika orang lain menyebut mereka serakah. Siapa yang mengangkat telepon tengah malam ketika keterlambatan pelabuhan menghancurkan bonus kuartal mereka. Mereka tidak bekerja untuk perusahaan lamaku. Mereka bekerja bersama aku. Aku tidak copi siapa pun di kantor pusat. Tidak pembeli baru. Tidak Pak Budi.
Aku tidak perlu. Ketika email-email itu mendarat di inbox di seluruh Jawa dan sebagian Sumatera, aku sudah beralih menyusun versi 2 situs konsultasiku. Bukan untuk menggantikan opo yang mereka ambil tapi untuk menyambut opo yang baru saja mereka berikan. 3 hari berlalu dalam keheningan. Bukan untukku. Inboxku sudah penuh balasan sopan undangan kalender beberapa pesan yang dimulai dengan, tidak percaya mereka memecat ibu, sebelum berbelok ke jadwal evaluasi tarif dan catatan logistik. Tapi dari mereka dari perusahaan yang menunjukkan pintu keluar padaku tidak ada sepatah kata pun. Mereka belum menyadari. Atau jika sudah mereka belum mengerti apa yang mereka lihat. Itu tidak apa. Bagian ini bukan untuk mereka. Pukul 10.47 pagi Kamis, yang tenang aku susun pesan terakhir. Aku tujukan bukan ke individu tapi ke daftar grup terpilih, yang aku rawat diam-diam bertahun-tahun. Kontak procurement tingkat eksekutif tanpa bahasa emosional, tanpa perpisahan hanya template siaran profesional terlampir sebagai courtesy. Subjek, manajer akun baru ditugaskan. Tarif siap ditinjau. Di bawahnya aku sertakan frasa usulan lembut diplomatis tepat cukup untuk menyeratkan kelanjutan sekaligus menegaskan perubahan. Seperti yang dibahas dengan direktur sebelumnya. Mengingat perubahan struktur baru-baru ini dengan penghargaan atas kolaborasi masa lalu kami menantikan pembahasan ulang perjanjian di bawah kerangka yang diperbarui. Tidak ada sebutan namaku, tidak ada logo, hanya format bersih, nada konsisten dan frasa yang akan bergema bagi eksekutif yang sudah main game ini sebelumnya. Karena begitulah adanya aku tidak perlu meminta siapapun menaikkan tarif. Aku hanya perlu mengingatkan mereka bahwa mereka boleh. Kebanyakan dari mereka tidak pernah membuka kontrak itu sejak hari penandatanganan. Tapi aku tahu bahasanya. Aku tahu titik tekanannya, indeks energi, penalti pengiriman, jendela pemenuhan. Aku tahu mitra mono yang sudah menunggu alasan untuk menyelaraskan margin mereka. Dan aku tahu persis bagaimana mereka suka diberi isyarat. Ini bukan soal balas dendam. Bukan bahkan pribadi. Ini proses. Semua dipicu secara legal. Semua sopan secara prosedural. Aku tutup email dengan satu baris. Silakan sesuaikan bahasa sesuai kebutuhan. Seperti biasa saya percaya pada profesionalisme Bapak Ibu dalam urusan ini. Lalu aku tekan kirim bersandar dan menyaksikan gema menyebar ke jaringan pemasok sistem routing internal meja kontrak tim keuangan. Perusahaan pernah memanggilku perantara. Mereka tidak pernah mengerti kekuatan opo yang melewati perantara hingga perantara itu bergerak tanpa mereka. Senin pagi ketegangan permukaan pecah. Dimulai pelan pesan yang ditandai di inbox procurement, lalu lagi di keuangan. Pukul 9 sudah naik menjadi 4 email belum dibaca bertanda, konfirmasi penyesuaian tarif mendesak. Siang hari tim pembelian berhenti berpura-pura masih terkendali. Vendor nomor 7 mengirim tabel angkutan revisi pengganda 3 kali lipat untuk semua jalur distribusi tier 2 dengan alasan perhitungan baseline baru sesuai syarat perjanjian saat ini. Tanpa permintaan maaf, hanya pengingat sopan bahwa kontak baru seharusnya sudah punya klausul terbaru. Vendor nomor 12 menambahkan penalti jam sibuk di semua jendela pemenuhan waktu sensitif. Tidak agresif, hanya beda. Kenaikan rep 10.000 di sini, dorongan rep 20.000 di sono, semua dibungkus bahasa formal dan apresiasi bersama. Vendor nomor 3 menangguhkan antrean prioritas courtesy yang kami bangun diam-diam bertahun-tahun lewat bantuan mendadak dan kesepakatan segelas teh manis setelah pameran dagang. Hilang. Tertunda hingga stabilisasi hubungan baru. Mereka tulis, kami menantikan pembentukan kembali kepercayaan dengan kepemimpinan baru Bapak Ibu. Setiap email sangat sopan dan semuanya dimulai dengan frasa yang sama seperti yang dibahas dengan direktur sebelumnya. Pak Budi Wijaya menyadari. Tentu saja. Ya bukan bodoh, hanya sombong.
Ya ping kepala procurement barunya pagi itu keuangan dan legal. Ini nyoto. Dari mana bahasa ini muncul? Mengapa mereka mengutip diskusi sebelumnya dengan orang yang sudah tidak bekerja di sini? Henning. Lalu jawaban ragu dari analisnya. Kami sedang menyelidiki asal trigger renegosiasi ini. Sepertinya terkait klausul perubahan kontak tapi kami masih menggali. Ya balas apakah Odo yang tahu klausul E6 ini? Apakah masuk proses review kontrak? Lebih banyak keheningan karena mereka belum pernah melakukan review penuh. Mereka percaya dashboard database ringkasan tingkat tinggi. Tapi aku yang membangun kontrak itu baris demi baris dengan tanda tangan legal dan kerjasama vendor. Dan setiap kontrak membawa retak halus tak terlihat hingga tekanan diberikan. Mereka menganggap hubungan pemasok statis mekanis bisa saling ganti. Mereka pikir hubungan hanya entry term dan email massal. Tapi ini bukan sekadar vendor. Ini orang-orang. Orang yang ingat siapa yang berdiri di samping mereka ketika anggaran dipotong yang berjalan keliling gudang saat musim badai, yang menyetujui kelebihan tanpa menunggu memo resmi. Dan kini orang-orang yang sama secara profesional tenang memindahkan margin mereka. Bukan karena dendam hanya bisnis. Pak Budi bersandar di kursinya memindai thread email yang tumbuh seperti tanaman merambat. Lalu ia bertanya pertanyaan satu-satunya yang tersisa. Siapa yang punya salinan aslimso? Tak ada yang menjawab karena satu-satunya orang yang pernah menyimpan asli dengan anotasi terkini dan diam-diam anti api sudah diantar keluar Kamis lalu dengan kotak dan satu klausul. Rabu angko mulai berdarah merah. Keuangan naikkan laporan ditandai varian tidak biasa. Pengeluaran procurement minggu ke minggu melonjak 14%. Itu bukan riak, itu retakan. Dan tidak merata rapi di semua akun. Paling parah di logistik kemasan dan pemenuhan khusus sektor, yang dulu aku stabilkan dengan deal jabat tangan dan penundaan halus. Cvoping Pak Budi sebelum siang perlu klarifikasi soal lonjakan procurement. Asumsi forecast tidak lagi sesuai. Pak Budi mengabaikannya di sinch kepemimpinan berikutnya. Ya sebut volatilitas sementara, salahkan faktor eksternal kebisingan pasar, opo sojo kecuali momen tepat ketika, ya memecat satu-satunya orang yang memegang benang bersama. Tapi volatilitas tidak mengirim pemberitahuan pembatalan. Sore itu vendor nomor 4 membekukan status preferensi dengan alasan jeda kontinuitas hingga syarat sepenuhnya dievaluasi ulang. Artinya tidak ada routing cepat, tidak ada jendela pengiriman terjamin, tidak ada alokasi otomatis barang terbatas. Vendor nomor 11 mengikuti. Catatannya singkat sampai syarat komersial diperbarui kami kembali ke klasifikasi klien default. Terima kasih atas pengertiannya. Lalu pukulan telak. Vendor nomor 9 pemasok spesialis, yang kami bangun seluruh, rencana go-to-market kuartal hanya menarik diri. Bukan renegosiasi, bukan restrukturisasi, menarik diri. Emailnya dingin bersih final. Mengingat jeda kontinuitas operasional, kami menghentikan dukungan aktif. Semoga sukses mencari mitra alternatif. Aku menatap salinan yang dikirim mantan rekan secara off the record. Timestamp pukul 16.22 subjek pengakhiran layanan segera. Itu bukan volatilitas. Itu pengabaian. Dan ironi begitu tajam hingga terasa di lidah. Pak Budi memotong posisiku karena ia percaya aku bottleneck kelapisan perantara yang memperlambat efisiensi skalabel. Tapi ia tidak sadar efisiensi skalabel hanya ada setelah kepercayaan sudah terbangun. Kontrak bukan lemnya. Aku yang lemnya. Dan kini biaya sebenarnya bukan uang. Biaya itu kekacauan. Karena setiap perjanjian vendor dibangun berbulan-bulan kadang bertahun-tahun. Kau tidak menggantinya dengan klik. Kau tidak bisa pasang mitra baru dan harap mereka mewarisi keakraban, urgensi dan niat baik. Tidak ada klausul kakek, tidak ada perpanjangan, tidak ada pendaratan lembut.
Tim legal mengonfirmasi dengan perubahan pemilik akun setiap perjanjian sebelumnya kembali ke status negosiasi default. Waktu tunggu berlipat ganda jalur angkutan runtuh minimum kemasan kembali ke ambang muatan penuh syarat pembayaran dari net 60 jadi net 15. Seluruh rantai pasok dibangun ulang dari nol. Mereka menghapus posisi tapi yang sebenarnya mereka hapus adalah struktur memori dan kini mereka membayar karena lupa. Kamis pagi pesan datang tanpa upacara. Tidak ada subjek huruf kapital, tidak ada kop surat resmi, hanya email polos dari alamat yang aku kenal. Salah satu manajer tingkat menengah yang dulu duduk 2 baris dariku dan selalu minta bantuan menyusun balasan vendor. Semoga ibu sehat, dimulai seolah kami teman lama bukan tanggung jawab terbaru perusahaan. Pimpinan bertanya apakah ibu bersedia kembali sebagai konsultan. Sementara tentu saja hanya untuk membantu stabilkan beberapa akun. Aku bocor sekali lalu lagi bukan karena kaget. Aku sudah menunggunya. Yang mengejutkan adalah betapa lama waktu yang mereka butuhkan. Aku tidak langsung balas. Sebaliknya aku buka folder di desktop berlabel onboarding konsultasi kontingensi. Di dalamnya slide deck yang aku siapkan seminggu setelah mereka pecat aku bukan karena sombong tapi karena pengalaman. Slide judul sederhana, syarat review independen restabilisasi supli. Aku lampirkan ke balasanku tanpa komentar tambahan. Hanya deck, hanya syarat. Halaman 1 dukungan non-eksklusif. Aku tidak akan jadi milik mereka. Aku independen netral transaksional. Halaman 2 tarif harian datar bertingkat sesuai SCOPE. Tidak ada diskon, tidak ada pengisian jam, hanya matematika. Halaman 3 retainer wajib dibayar di muka, tidak ada syarat net, tidak ada siklus persetujuan. Jika mereka ingin waktu aku mereka harus beli seperti orang lain. Dan lalu syaratnya tebal tengah tak bisa ditawar. Saya akan berbicara langsung dengan vendor bukan staf internal tanpa pengecualian. Klausul itu bukan soal kontrol. Itu soal kecepatan, kejelasan, tidak membuang waktu melatih ulang orang yang masih tidak mengerti apa yang mereka rusak. Halaman terakhir mendaftar kontak terbaru aku 1 untuk setiap vendor dipetakan berdasarkan kategori dan urgensi. Setiap baris dimulai sama hubungan terpercaya dibangun oleh nama saya. Aku tidak perlu menjelaskan sisanya. Mereka tahu siapa yang membangun jalur itu. Mereka juga tahu mereka tidak bisa menggantinya. 5 jam kemudian balasan datang dari alamat berbeda. Kali ini Direktur Procurement Senior. Pendak formal. Kami sudah tinjau proposal ibu. Pimpinan siap bekerja sama sesuai syarat yang disebutkan. Mohon kirim detail rekening untuk transfer retainer. Aku tutup laptop. Mereka menghapus peranku. Tapi kini mereka menyewa ruang yang dulu aku isi dengan tarif pasar tanpa leverage sama sekali. Pembekuan itu tidak datang dengan suara. Datang dengan keheningan. Jumat Dewan sudah jadwalkan rapat tidak terjadwal, bukan kuartal penuh, bukan sinkronisasi lembut, panggilan darurat, kamera menyolo, suara tegang. Margin meleset, proyeksi Q4 anjlok dari slide bersih dan update investor. Minggu depan sudah dijadwal ulang 2 kali, bukan karena logistik tapi karena tak odo yang tahu harus bilang opo. Pak Budi muncul dengan pitch deck baru yang dipoles berlabel Roadmap Pemulihan Procurement. Bullet point biru Navi Procurement terpusat, komunikasi ramping, visibilitas people ini berbasis touch tapi vendor tidak lagi menjawabnya. Ia boleh klik kirim ulang sebanyak yang ia mau. Mereka tidak menghantu. Mereka mengalihkan dengan sopan profesional kepadaku. Beberapa balas sesuai pengaturan sebelumnya, Direktur, Lomo kami sedang bekerja, melalui konsultasinya untuk kelanjutan transisi. Yang lain tidak repot menjelaskan. Mereka hanya lob aku dan tinggalkan dia karena hubungan tidak berpindah, tidak dengan gelar, tidak dengan proses, tidak dengan memo perusahaan, dan tentu saja tidak dengan pria yang pernah memanggilku middleman di depan ruangan penuh orang.
Minggu itu 7 vendor menandatangani kontrak jangka panjang baru. Tapi bukan dengan perusahaan dengan aku. Konsultasiku yang diluncurkan diam-diam tanpa sorotan tanpa berhanya situs hitam putih sederhana, dan input domain khusus telah menjadi kontak preferensi mereka. Bukan karena aku meminta tapi karena aku ingat siapa mereka. Nama anak-anak mereka penalti pengiriman telat portal procurement, yang lambat loading dan titik sakit regional. Dan karena aku tak pernah berpura-pura mereka bisa saling ganti kini vendor, yang sama menambatkan kuartal mereka di firmaku. Pak Budi tidak pernah melihat tanda tangan itu, tidak pernah melihat tarif, tidak pernah melihat penjajaran tenang yang terbentuk di sekelilingnya. Ia masih pikir sedang mempresentasikan rencana. Tapi Dewan tidak lagi melihat selidingnya. Mereka melihat pembekuan pipeline dan bertanya siapa yang memegang panasnya. Surat pemegang saham tahunan tiba dalam amplop mengkilap biasa putih berat dirancang mengesankan hanya dengan tekstur. Aku tidak meminta salinannya tapi seseorang meneruskannya padaku. Bukan dari dalam lagi. Dari luar seperti anggukan pelan di ruangan ramai. Lampiran halaman 13. Tersembunyi di antara catatan fluktuasi mata uang dan komentar 3 baris tentang kapasitas logistik luar negeri ada kalimat yang kemungkinan diperdebatkan berjam-jam di review legal. Kenaikan biaya signifikan, 3 akibat perubahan syarat vendor dalam renegosiasi. Hanya itu. Tidak ada nama, tidak ada detail cukup untuk menjelaskan margin hilang dan menenangkan pemegang saham penasaran. Tapi aku tidak perlu disebut. Namaku sudah beredar. Bukan di billboard tapi di catatan kaki desk yang beredar antar kepala procurement di slide malam hari antar analis yang bertanya bagaimana segalanya bisa runtuh begitu cepat di Lokcem vendor yang diam-diam menandai aku sebagai titik tempat segalanya berjalan. 2 bulan kemudian di konferensi Supply Chain Indonesia seseorang mengirim foto slide padaku. Tulisannya sistem terpusat versus memori relasional, biaya menghapus kepercayaan. Di bawahnya huruf kecil Doto kasus courtesy melestari arsitektur liaison vendor asli. Mereka tidak tahu aku duduk di baris belakang seminar itu. Die menyolo tenang menyaksikan studi kasus terbuka tanpa dramatis. Hanya fakta bersih, angka bersih, konsekuensi bersih. Mereka tidak pernah bermaksud aku melihatnya. Aku melihat segalanya. Pak Budi masih di sono untuk saat ini. Rahang lebih tegang, kepercayaan diri berkurang. Rumor review kinerja, 1 beredar seperti angin musim dingin. Vendor-vendor baik-baik saja tertambat stabil dan konsultasiku sudah penuh booking hingga kuartal depan. Aku tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah balas dendam terang-terangan, tidak pernah bocorkan apapun. Aku hanya bergerak. Dan ketika perantara bergerak, keseimbangan ikut bergerak bersamanya. Ia memanggilku Midleman. Perantara bergerak dan seluruhnya runtuh.